Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa eh, bertemu meskipun tidak bisa secara live, secara langsung gitu ya. Tutorial ini saya buat untuk mewadahi masukan dari Bapak dan Ibu peserta, di mana ada beberapa masukan yang menginginkan agar uh, ada pembahasan yang lebih praktis gitu ya terkait dengan masalah perencanaan berbasis data. Persoalannya dari ya peserta pelatihan perencanaan berbasis data di kelas 21 Jawa Tengah itu sebagian besar itu belum pernah eh, mengikuti pelatihan tentang perencanaan berbasis data. Sehingga kalau kemudian dalam pelatihan kemarin itu saya kemudian menyampaikan dalam bentuk yang lebih praktis, mungkin juga nanti kasihan teman-teman yang belum mengikuti sebuah pelatihan. Karena itu untuk mewadahi dari masukan, dan saya pikir juga teman-teman yang belum mengikuti pun juga sangat butuh adanya sebuah tutorial yang lebih praktis begitu terkait dengan masalah perencanaan berbasis data. Sehingga video ini saya buat dalam rangka ya sama-sama agar kita bisa lebih memahami itu ya dengan mudah terkait dengan perencanaan berbasis data. Oke Bapak Ibu, yang pertama tentunya Bapak dan Ibu harus mengunduh rapot pendidikan dulu ya. Dan saya lihat kalau dari informasi yang saya dapatkan, sebagian besar dari Bapak dan Ibu sudah mengunduh menggunakan akun dari kepala sekolah untuk mengunduh rapot pendidikan. Kalau ada persoalan dari sisi tidak bisa masuk di dalam rapot pendidikan, saya pikir nanti kita bisa kita diskusikan lebih lanjut bagi Bapak Ibu yang mengalami ini. Tapi sebagian besar kalau saya lihat dari informasi yang saya dapatkan, sebagian besar dari Bapak dan Ibu sudah mengunduh rapot pendidikan. Nah, Bapak Ibu, saya akan coba memperlihatkan satu rapot pendidikan yang saya dapatkan ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah tampilan rapot pendidikan bagi Bapak Ibu yang mungkin belum pernah mengunduh. Yang saya dapatkan dari seorang teman Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika melihat rapot pendidikan, yang terpenting yang dilihat adalah warna ini ya. Ada biru, hijau, kemudian ini apa ini kuning sama merah. Itu yang dilihat ya. Kemudian nanti juga perlu melihat nilai sekolah yang kemudian dibandingkan dengan nilai tingkat kabupaten ya. Nanti akan kita terangkan mengapa kita juga harus melihat nilai di tingkat sekolah yang kemudian kita bandingkan dengan nilai kabupaten. Nah, Bapak Ibu ketika melihat ada yang masih putih-putih ini kemudian terus belum tersedia, itu karena memang informasi yang saya dapat bahwa data-data yang terkait yang di putih ini masih divalidasi oleh sistem, sehingga memang ya secara sistem sebetulnya mudahnya belum siap, sistem itu belum siap sepenuhnya untuk bisa kita akses, tapi untuk keperluan pelatihan ini kemudian tetap kita sampaikan ya. Nah, bagaimana kemudian kita ketika nanti, karena kan kalau yang informasi yang saya dapatkan kan untuk yang program 2022 Bapak Ibu sudah RKAS-nya kan sudah ada di Januari 2022. Artinya sebetulnya efektifnya rapot pendidikan ini akan kita pakai nanti pada program kerja tahun 2023. Nah, bagaimana seandainya itu ini seandainya, tapi saya yakin nanti juga tidak akan terjadi atau semua sudah terpecahkan. Tapi seandainya nanti sampai akhir 2022 gitu ya, ketika Bapak Ibu harus segera menyusun program 2023, ternyata masih yang putih yang warna ini belum tersedia, ya Bapak Ibu bisa menggunakan profil statement dari Bapak Ibu
untuk menyusun, menganalisis dan menyusun program kerja terkait dengan hal yang belum ini terkait indikator yang belum tersedia warnanya itu ya. Bapak Ibu lakukan proses saja karena Bapak Ibu ya sebetulnya data yang ada di rapot pendidikan itu fungsinya lebih ke arah untuk menuntun Bapak dan Ibu, sekolah Bapak Ibu untuk bisa menyusun program kerja yang menjadi lebih baik gitu ya. Berbasis pada data betul itu ya. Kemudian ada satu rangkaian perencanaan yang lebih sistematik, tidak sekedar perencanaan yang mungkin didasarkan pada hal-hal yang seperti kebiasaan yang sudah dilakukan ya. Karena itu, nah prinsip pedoman tuh ya, maka ketika ini belum ada ya, maka Bapak Ibu bisa menggunakan profil assessment dari Bapak Ibu untuk menilai kira-kira sebetulnya indikator-indikator ini di tempat Bapak dan Ibu itu apakah masih perlu ditingkatkan atau tidak. Kalau masih perlu ditingkatkan ya silakan Bapak Ibu yang meskipun ini warnanya putih belum tersedia itu tetap Bapak Ibu masukkan sebagai sebuah program kerja. Oke Bapak Ibu. Nah, oke, sekarang kita masuk bagaimana sih kita cara menganalisis masalah. Karena kan yang pertama kali Bapak Ibu itu ya harus dilakukan oleh Bapak Ibu ada Bapak Ibu perlu itu ya mencari satu masalah yang akan ditingkatkan oleh Bapak dan Ibu ya. Nah, ini ada Bapak Ibu. Nah, masalah itu diambil dari mana Bapak Ibu itu ya. Ini saya lihatkan dulu Bapak Ibu. Ini. Pertama adalah dari menu prioritas yang memiliki nilai kurang dan sedang. Ya. Artinya Bapak Ibu, ini adalah isu prioritas dari pemerintah. Ya. Yang itu harus Bapak Ibu utamakan untuk diperhatikan. Yaitu ada kemampuan literasi, kemampuan numerasi, indeks karakter, iklim keamanan sekolah, kemudian iklim kebinekaan. Nah, Bapak Ibu jangan merasa kaget kalau di mungkin materi-materi sebelumnya bahkan nanti di rapot pendidikan itu untuk SMK ini yang penyerapan lulusan dan kompetensi lulusan itu belum ada. Ya. Tapi dari hal yang saya dapatkan, pelatihan yang saya dapatkan, untuk SMK, menu prioritas juga ditambah penyerapan lulusan dan kompetensi lulusan. Dan saya yakin secara substansi ini harusnya juga yang kita lakukan, karena kita sebagai SMK kan memang tujuan utamanya adalah bagaimana agar peserta didik kita itu bisa diterima di dunia kerja dan dunia industri. Kemudian juga syarat untuk bisa diterima kan ya harus punya kompetensi lulusan yang baik. Sehingga kalau kemudian kita tidak memperhatikan penyerapan lulusan sama kompetensi lulusan ini, tentunya nanti PBD kita, perencanaan berbasis data kita menjadi kering dari nuansa kevokasian. Jadi oleh karena Bapak Ibu, katakanlah misalnya nanti Bapak Ibu di rapot pendidikan itu belum muncul penyerapan lulusan, kompetensi lulusan, karena sampai sekarang juga belum muncul, Bapak Ibu perlu ini tetap menjadi bagi Bapak Ibu untuk dimunculkan sebagai sebuah program kerja yang harus dianalisis kira-kira apa yang perlu kita tingkatkan. Itu Bapak Ibu ya. Jadi ini Bapak Ibu artinya ini pertama ada prioritas. Itu harus kita pahamkan. Ada kemampuan literasi, kemampuan numerasi, indeks karakter, iklim keamanan, iklim kebinekaan, penyerapan lulusan, dan kompetensi lulusan. Ini adalah indikator di rapot pendidikan yang harus kita prioritaskan untuk kemudian kita perhatikan. Nah, bagaimana aturannya? Ya, aturannya gini Bapak Ibu. Isu prioritas tadi, ya, jadi yang ini Bapak Ibu, itu adalah yang memiliki nilai kurang dan sedang. Kurang itu berarti yang merah, sedang itu berarti warnanya itu kuning, itu harus kita pilih. Jadi misalnya Bapak Ibu, ada isu prioritas ini ada yang merah atau kuning, gitu ya. Itulah yang kita prioritaskan untuk kita jadikan sebagai masalah yang harus kita selesaikan, yang harus kita analisis kemudian kita selesaikan ya. Termasuk otomatis kalau misalnya nanti Bapak Ibu yang
penyerapan lulusan kompetensi belum ada, ya silakan Bapak Ibu berdiskusi dengan ya di sekolah Bapak Ibu masing-masing untuk menganalisis sebetulnya apakah kompetensi dan penyerapan lulusan di tempat Bapak Ibu itu masih ada satu persoalan. Kalau ada persoalan ya kemudian harus dimasukkan juga sebagai sebuah prioritas yang akan diangkat oleh Bapak dan Ibu. Ya, Bapak. Jadi pertama untuk mencari indikator yang akan diintervensi itu adalah pilih menu isu prioritas yang memiliki nilai kurang dan sedang. Kemudian pilih menu isu prioritas yang memiliki nilai baik atau kabupaten, kota, provinsi, atau nasional. Jadi gini Bapak Ibu, kita kembali ke rapot. Ya. Misalnya Bapak Ibu, di tempat Bapak Ibu nilainya katakanlah misalnya isu prioritasnya itu ini sudah nilainya juga kosong ya. Kata misalnya ini Bapak Ibu, ini hijau 1,68 tuh ya, mencapai kompetensi kemampuan literasinya sudah hijau, nilainya 1,68. Bapak Ibu harus kita bandingkan Bapak Ibu kira-kira dengan kalau dengan rata-rata kabupaten. Pertama, ternyata ketika kita lihat ini ya nilainya ini Bapak Ibu, ini ya, ini Bapak Ibu. Nilai Bapak adalah 61,99 sebentar ini. 1,99 tuh ya. Warnanya hijau. Nanti kita lihat dulu Bapak Ibu, sebetulnya nilai itu katakan misalnya hijau. Kalau hijau itu kan berarti tidak perlu diambil. Tapi seandainya ya, ternyata setelah dibandingkan dengan satuan pendidikan serupa di nasional tuh ya, itu nilainya masih rendah, maka itu juga tetap diambil sebagai isu prioritas. Atau ketika dibandingkan dengan nilai rata-rata kabupaten juga masih rendah, maka diambil sebagai isu prioritas. Tapi kebetulan kalau ini kan nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata satuan pendidikan serupa dan juga rata-rata kabupaten kota, maka ini bentuk hijau ini tidak perlu kita ambil karena sudah hijau. Itu ya Bapak Ibu, ini itu ya. Maksud bahwa ketika isu prioritas itu dia memiliki nilai baik tapi berada di bawah rata-rata satuan pendidikan serupa atau nasional tetap diambil. Artinya meskipun warna hijau tapi kalau dibandingkan dengan tadi itu ya dengan satuan pendidikan yang serupa dia berarti yang ada di sini atau di sini masih rendah nilainya. Jadi nilai suka Bapak Ibu di sini masih rendah dibandingkan di sini. Untuk yang skala prioritas itu juga tetap diambil. Itu Bapak Ibu ya. Itu yang pertama yang itu Bapak Ibu, cara mengambil itu. Nah, kedua Bapak Ibu, pilih indikator yang memiliki nilai kurang dan sedang tapi tidak termasuk dalam isu prioritas. Begitu ya Bapak Ibu. Yang isi prioritas kan yang ini saja. Padahal indikator itu kalau kita lihat di rapot pendidikan itu kan ini kan indikatornya Bapak Ibu. Ini indikatornya ya. Banyak banget ya. Nah, dari sekian banyak itu kan yang menjadi isu prioritas kan hanya tadi itu ya. Hanya ini ya. Hanya ini yang menjadi isu prioritas ya. Menjadi isu prioritas. Oleh karena itu ketika ya ada yang di sini di luar tadi ya dan warnanya itu adalah kuning atau merah, maka itu juga diambil sebagai satu permasalahan yang akan kita analisis. Ya Pak Ibu, itu dasarnya yang perlu kita lakukan. Oke. Sekarang coba kita akan mencoba menganalisis dulu tuh ya caranya bagaimana supaya mudah. Sekarang kita mencoba untuk masuk ke LK-nya dulu ya. Kita masuk ke LK-nya agar kita tahu kira-kira caranya bagaimana kita mulai menganalisis menggunakan LK tersebut.